Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Miss yakin dan percaya kalian semangat untuk belajar pada pagi hari ini ya anak-anak. Nah, anak-anak yang terkasih, yang Miss kasihi dan yang Miss cintai, pada pagi hari ini seperti biasa Miss akan men-sharekan video sesuai pesan Miss yang waktu di minggu lalu Miss Zoom bersama kalian. Miss mengucapkan mau men-sharekan video materi pembelajaran yang kalian harus telaah dan kalian harus perhatikan secara baik. Nah, mari sebelum kita memulaikan materi pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita tutup satu dalam doa. Kita mau bersiap-siap berdoa. Lipat tangannya dan pejamkan mata kalian semua ya anak-anak. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh ada saat ini. Kami masih diberikan kesehatan dan kami masih diberikan kesempatan untuk kami bertemu meskipun belajar melalui online. Tuhan, kiranya berikanlah kami semangat yang tidak pernah padam adanya Tuhan, supaya kami dapat mempelajari semua materi pembelajaran yang disediakan oleh staf guru-guru SD. Semuanya bisa terrealisasi dengan baik atas pembelajarannya di masa mendatang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada saat ini, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, itu semua karena kemurahan dan kasih setiamu dan kebaikanmu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memulaikan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya, yaitu materi pembelajaran yang pertama ialah kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Nah, kita untuk bait selanjutnya kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Mari kita cerna sama-sama, apa sih gerak dominan senam ketangkasan itu? Nah, gerak dominan senam ketangkasan itu adalah suatu aktivitas olahraga pada awal pelajaran, termasuk gerak dasar. Gerak dasar apa anak-anak? Gerak dasar di dalam senam lantai. Nah, di dalam senam lantai itu ada beberapa macam senam, yaitu salah satunya adalah gerak dominan senam ketangkasan. Nah, dan ada beberapa alat juga yang digunakan di dalam senam ketangkasan, yaitu ialah yang digunakan di dalam senam lantai dan senam ketangkasan antara lain, yang pertama ada peti lompat, yang kedua ada palang sejajar maupun ada palang tunggal, dan gerakannya pun ada bermacam-macam senamnya anak-anak. Nah, mari kita telah lanjut terlebih dahulu supaya kita dapat mengerti lebih dalam lagi. Nah, oke, selanjutnya, nah macam-macamnya gerak dominan senam di dalam senam ketangkasan itu, yang pertama ialah ada berlari dan melompat. Kalian bisa membayangkan berlari dan melompat bagaimana ya Miss? Nah, kita nanti bisa lihat ada gambarnya. Miss sudah siapkan gambarnya, nanti Miss jelaskan juga. Yang kedua ada meloncat dan menggantung. Yang ketiga ada berjalan dan meniti. Meniti itu apa ya Miss? Nanti kita jelaskan untuk slide berikutnya. Dan yang keempat ada menekuk dan mendarat. Nah, kalian bisa bayangkan di dalam senam ada berbagai macam gaya, apalagi di dalam senam gerak dominan senam ketangkasan anak-anak. Nah, makanya kalian harus memperhatikan secara baik video ini. Nah, untuk slide selanjutnya Miss akan jelaskan satu persatu. Yang pertama apa anak-anak? Nah, yang pertama adalah berlari dan melompat. Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini anak-anak gambarnya. Berlari dan melompat ya anak-anak. Nah, kalian bisa perhatikan ini ada gambar yang sedang sedang berlari lalu dia berlompat
Ya, seperti itu melompatnya. Cara melompatnya atau berlompat dan melompat sama saja, ialah melompatnya caranya seperti itu. Nah, mari kita baca penjelasannya di sini, ialah berlari dan melompat. Cara melakukannya ialah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak terlebih dahulu menghadap ke matras. Dan yang kedua, lakukan awalan dengan berlari. Yang ketiga, lakukan tolakan dengan bertumpu satu kaki sebelum menginjak matras. Nah, yang keempat, yang terakhir, setelah melompat, persiapkan tubuh untuk mendarat dengan menggunakan kedua kaki dengan bersamaan. Mungkin di sini gambarnya kurang lengkap, dua kakinya turun belum ada, mungkin tidak ada gambarnya terbatas, tapi di sini dijelaskan pada saat kaki kita turun, kakinya harus turun bersamaan. Untuk apa anak-anak? Supaya menghindari kecelakaan dan supaya kalian seimbang nantinya dan tidak terjatuh ya anak-anak. Oke, next, selanjutnya tentang yang kedua apa anak-anak? Apa masih ingat? Oke, kalau belum ingat kita lihat lagi yang kedua apa ya? Meloncat dan menggantung. Bagaimana tuh meloncat dan menggantung? Coba kita lihat gambarnya ya anak-anak. Oke, di sini ada meloncat dan menggantung. Kalian bisa perhatikan gambarnya yang mau meloncat dan tiba-tiba mau menggantung. Bagaimana caranya? Tahap ke-1, tahap kedua, dan tahap ketiga. Nah, penjelasannya akan dijelaskan ialah meloncat dan menggantung. Caranya bagaimana ya melakukan gerakannya? Ialah lakukan gerakan meloncat untuk meraih pegangan, kemudian lakukan gerakan menggantung. Nah, teknik menggantung dilakukan dengan pegangan atas dan pegangan bawah seperti ditunjukkan pada gambar di sini. Tuh, lihat. Ya, anak-anak. Oke, selanjutnya ialah meloncat dan menggantung itu bisa dibilang harus kita menggenggam tangannya seperti ini dengan kuat, kalau enggak kita tidak bisa menggantung. Nah, maka dari itu kalian harus memperhatikan dengan jelas gambar tersebut. Oke, next, selanjutnya yang ketiga tentang meloncat dan mengayun. Nah, oke, slide berikutnya terbatas karena tidak ada, Miss lupa, mohon maaf. Nah, tapi di sini dijelaskan yang meloncat dan mengayun itu cara melakukannya adalah yang pertama, ayunan dari gantungan meliputi ayunan panjang, ayunan meluncur, ayunan dengan posisi tubuh terbalik, dan ayunan melecut. B. Ayunan dari tumpuan meliputi ayunan palang tunggal. Misalnya, ayunan tumpu depan dan ayunan pada palang sejajar berikut. Nah, latihan ini dilakukan secara perlahan dan secara teratur supaya tidak terkena celaka. Nah, cara mengayunnya seperti ini, kakinya ke atas tuh. Nah, tangannya tetap kuat untuk menggenggam tiangnya tersebut ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita tentang berjalan meniti. Nah, berjalan meniti itu seperti apa ya? Nah, ini gambarnya berjalan meniti. Berjalan meniti, berjalan dalam arti kata berjalan dengan menjaga keseimbangan dan berjalan di balok titian yang segaris seperti ini ya anak-anak. Seperti sesuai di gambar yang sudah Miss sediakan untuk kalian bisa telaah dan kalian bisa lihat. Oke, cara pertamanya, yang tahap pertamanya supaya kalian tidak jatuh ialah sikap awal berdiri tegak di atas balok keseimbangan. Nah, di atas balok keseimbangan seperti ini anak-anak. Nah, lanjut, rentangkan kedua lengan ke samping dan berjalanlah ke depan dengan kaki jinjit. Tuh, harus dengan kaki jinjit anak-anak, gak boleh dengan kaki yang tidak jinjit, nanti bisa jatuh. Nah, yang keempat, tahap selanjutnya ialah
Sesampai di ujung balok keseimbangan, berjalanlah ke belakang dengan kaki jinjit kembali ke posisi semula. Lakukan dengan memiliki kepercayaan diri. Nah, rasa takutnya itu harus ditinggalkan dulu anak-anak jika mau melewati balok titian tersebut. Karena apa? Kalau kalian masih memiliki rasa takut, susah untuk melakukannya. Nanti malah kalian memikirkan hal yang tidak diinginkan, yang belum tentu terjadi. Maka dari itu kalian harus memiliki apa? Kepercayaan diri ya anak-anak. Oke, next, selanjutnya, slide selanjutnya yang terakhir. Nah, menekuk dan mendarat. Oke anak-anak, menekuk dan mendarat. Bagaimana tuh Miss menekuk dan mendarat? Nah, caranya kalian berlari dan meloncat dan menekuk untuk mendarat. Nah, tadi kan belum dijelaskan nih yang berlari dan melompat nih, yang ini. Nah, sekarang sudah dijelaskan. Untuk mendaratnya kalian harus memakai dua kaki supaya seimbang seperti gambar di sini nih anak-anak. Nah, maka dari itu caranya tahap pertama Miss akan jelaskan. Tekuk lutut hingga membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Nah, yang kedua tahapnya ialah gerakan mendarat dilakukan seperti orang yang hendak duduk di kursi. Coba kalian bayangin waktu kalian duduk di kursi tapi nggak pakai kursi. Nah, posisinya persis seperti itu ya anak-anak. Dan yang ketiga, bagian kaki yang pertama kali mendarat adalah ujung telapak kaki, diikuti tumit dan persendian kaki, kemudian lutut dan punggung dibungkukan. Nah, seperti gambar ini nih, dibungkukan tuh, semuanya dibungkukan dan dia mendarat seperti orang sedang mau duduk. Nah, yang keempat, yang terakhir ialah usahakan tumit tidak terangkat dari lantai saat mendarat. Tuh, tumitnya tidak terangkat tuh, tidak jinjit ya, sama rata berdiam diri di darat supaya kuat dan seimbang. Nah, itulah anak-anak tentang kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Nah, anak-anak, kalian bisa cermati secara baik. Miss harap dari semua ini, macam-macam gerak dominan senam ketangkasan, kalian bisa memahaminya secara baik. Dari mulai yang pertama, berlari dan melompat. Yang kedua, meloncat dan menggantung. Yang ketiga, berjalan meniti. Yang keempat, menekuk dan mendarat. Ya anak-anak, jadi kalian harus memperhatikannya secara baik. Mari Miss akan tutup dulu materi video pembelajaran pada pagi hari ini, dan nanti lanjut kalian siap-siap untuk mengerjakan soal latihan yang Miss akan berikan lewat Google Form. Ya anak-anak, kalian kerjakan. Nah, jawabannya semua penjelasannya ada di sini. Maka dari itu anak-anak kalian harus bisa memperhatikannya secara baik. Miss undur diri dan Miss tutup mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang bagi yang belum menonton. Ya anak-anak ya, Miss undur diri dan Miss pamit. Kami ucapkan salam semangat untuk kita semua, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kondisi kalian pribadi masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.